sampah tak melulu menjadi sesuatu yang negatif bagi masyarakat. Nah, berikut spotlight rangkum serba-serbi sampah yang mungkin bisa membuka mata Anda menjadi sahabat sampah yang baik. Berikut informasinya. Serba-serbi sampah yang pertama dibahas adalah mengenai negara yang paling bersih dari sampah. Memiliki tempat tinggal bersih dari sampah merupakan impian setiap orang, karena dengan begitu hidup pun akan lebih nyaman, sehat, dan juga terhindar dari penyakit. Hampir di setiap negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat sebagai negara yang paling bersih di dunia. Di urutan pertama diduduki oleh Swiss karena negara ini memiliki kualitas pengaturan pestisida serta parameter sanitasi yang sangat baik. Di negara ini juga memiliki harapan hidup hingga sampai umur 81 tahun. Selanjutnya, Norwegia yang juga memiliki sanitasi serta kualitas udara yang sangat baik. Hal ini karena didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan di urutan ketiga ada Swedia, di mana pemerintahannya sangat ketat dalam hal menjaga kebersihan negara. Peraturan yang diberikan oleh pemerintahan Swedia dalam penggunaan pestisida yang tepat membuat kondisi negara menjadi bersih, sehat, dan rapi. Hal ini juga terjadi pada negara Finlandia dan Costa Rica yang mengembangkan semua infrastruktur serta memurnikan kondisi keindahan alamnya yang ada sehingga mendapatkan predikat sebagai negara terbersih tanpa sampah. Ada tempat-tempat paling bersih dari sampah, tapi ada juga tempat-tempat dengan keadaan lingkungan paling tercemar. Seperti kota Baku di Azerbaijan yang dikelilingi oleh Iran, Georgia, Rusia, dan Armenia di Laut Kaspia. Kota ini pun menjadi kota yang menderita dengan tingkat polusi udara yang tinggi akibat adanya pengeboran minyak di negara Azerbaijan yang menjadi pusat minyak dunia. Tak hanya itu, tempat paling tercemar lainnya berada di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Di sini permukaan air sering tercemar polusi yang mengandung penyakit. Bahkan membersihkannya saja menjadi hal yang terbilang sangat sulit. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di Antananarivo, Madagaskar. Kota ini menjadi salah satu kota paling tercemar karena adanya dampak ulah manusia yang kurang menjaga lingkungannya. Tak hanya itu, dampak ulah manusia yang tidak bertanggung jawab juga dialami di Port-au-Prince, Haiti. Memang Port-au-Prince merupakan pusat pembangunan ekonomi Haiti, tapi karena kurangnya kontrol polusi, kota ini juga terkena dampak masalah lingkungan. Bagaimana dengan Indonesia? Seorang profesor teknik lingkungan di University of Georgia melakukan sebuah penelitian tentang pelacakan sampah di laut. Dalam penelitian itu telah didapat bahwa negara Tiongkok dan Indonesia merupakan dua negara yang paling banyak membuang sampah ke laut. Selain itu, di urutan selanjutnya ada negara Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Hampir lebih dari setengah sampah plastik yang mengalir ke laut datang dari 5 negara tersebut. Ilmuwan tersebut juga memperkirakan akumulasi sampah plastik di lautan akan mencapai sekitar 170 juta ton pada tahun 2025. Jika negara para penyumbang sampah tersebut tidak menemukan cara menanggulangi sampah-sampah mereka ke laut. Bahkan National Geographic pun pernah menobatkan Indonesia sebagai negara dengan air penuh sampah. Sungguh miris ya, tapi begitulah sebenarnya keadaan Indonesia. Negara yang indah dan kaya akan sumber daya alamnya, tetapi menjadi tak indah lagi karena adanya pencemaran polusi. Oleh karenanya, mulailah membuka mata hati masing-masing untuk menjaga kebersihan serta keindahan alam negara kita, Indonesia. Dan serba-serbi sampah yang terakhir adalah adanya misi kemanusiaan tentang sampah. Tapi kali ini sampah yang bisa dimakan. Wah, seperti apa ya? Jadi, seorang pria asal New York, Amerika Serikat memiliki misi kemanusiaan yang aktif, yaitu mengurangi para tunawisma yang kelaparan dengan mengumpulkan, lalu memberikan kepada tunawisma makanan-makanan sisa yang masih layak makan.
Bersama dengan teman-temannya, Lee mendirikan komunitas bernama Rescuing Leftover Cuisine atau RLC, di mana mereka mengumpulkan makanan sisa layak makan itu dari restoran setempat, mulai dari kue, donat, salad, hingga pizza. Ide tersebut didapatkan Lee dari kebiasaan yang diterapkan kedua orang tuanya. Pria berdarah Korea ini selalu diingatkan sang ibu agar tidak menyisakan makanan di piringnya. Tidak hanya itu, Lee memang memiliki jiwa gemar menolong sesama. Ia juga tergabung sebagai sukarelawan di beberapa komunitas yang punya inisiatif mengirimkan sisa makanan dari pesta-pesta ke rumah penampungan. Sejak itu, Lee juga berpikir untuk melakukan hal serupa, tapi mengambil sisa-sisa makanan layak makan dengan menghubungi restoran setempat dan meminta mereka menyumbangkan sampah makanan tersebut berupa sisa produk makanan yang tidak terpakai atau terjual. Untungnya niat baik Lee berbuah hasil yang positif. Kini hampir setiap hari Lee dan kawan-kawannya bisa mengumpulkan hingga 60 kg makanan sampah yang bisa dibagikan kepada para tunawisma. Tidak sekedar mengumpulkan makanan dan membagikannya, kelompok ini juga mendata setiap makanan yang mereka bagikan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kepada restorannya bahwa produk makanan tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, mereka juga mengembangkan aplikasi pintar yang membuat pihak restoran bisa melapor jika mereka memiliki sisa makanan, sekaligus memberitahu kemana saja makanan-makanan tersebut bisa diantar. Itulah tadi serba-serbi sampah yang telah Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Semoga bisa membuka mata hati Anda agar lebih bisa menjaga keindahan serta kebersihan lingkungan ya.